Om Swastiastu. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Komang Sigit Palguna. NIM 20120211092. Saya dari Rombal 20 Agama Hindu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat manusia Hindu dan Pancasrada. Yang pertama, membahas mengenai jasmani dan rohani. Apakah perbedaan jasmani dan rohani? Jasmani merupakan badan kasar manusia yang tidak abadi, yang bersifat mudah hancur, dan terbentuk dari unsur pancamaha Buddha, yaitu apah, pertiwi, teja, bayu, dan akasa. Apah dalam tubuh atau badan manusia yaitu berupa darah atau keringat. Yang kedua, pertiwi dapat berupa daging dan tulang. Teja yaitu suhu tubuh. Bayu yaitu nafas, dan yang terakhir akasa yaitu energi. Sedangkan yang kedua yaitu rohani. Dalam agama Hindu ini dikenal dengan nama Atman atau percikan kecil dari Ida Sang Hyang Widi. Atman ini berfungsi atau mempunyai yang menggerakkan atau menghidupi badan kasar manusia. Atman ini bersifat kekal dan abadi. Jadi hampir sama sifatnya dengan Ida Sang Hyang Widi atau Brahman, karena Atman merupakan percikan kecil dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua yaitu tujuan hidup dalam Hindu. Manusia Hindu memiliki tujuan hidup yang dalam agama Hindu disebut dengan Catur Purusha Artha. Catur Purusha Artha berarti 4 tujuan hidup manusia. Yang pertama ada Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Yang pertama Dharma. Dharma merupakan agama atau kewajiban. Jadi manusia Hindu memiliki tujuan untuk selalu berbuat yang sesuai dengan dharma atau agama dan kejujuran. Jadi selain itu manusia Hindu harus selalu berkewajiban terhadap agama. Yang kedua, artha. Dalam arti sempit, artha yaitu memiliki arti uang atau kekayaan. Sedangkan dalam arti lebih luas, artha memiliki arti kekuasaan. Tujuan agama Hindu yang kedua, tujuan manusia Hindu yang kedua yaitu artha, yang memiliki arti bahwa manusia harus mampu untuk mencari artha atau kesuksesan, uang atau kekayaan dengan cara yang benar, baik, jujur, dan sesuai dengan dharma atau agama. Yang ketiga, Kama. Kama memiliki arti sempit, yaitu kesenangan dalam aktivitas seksual, dan dalam arti luasnya yaitu tujuan untuk memiliki keturunan. Jadi dalam agama Hindu ini keturunan sangat penting, karena menurut konsep dan ajaran agama Hindu, bagi manusia yang memiliki keturunan akan mampu menghapus dosa-dosa leluhurnya yang terdahulu. Dan tujuan manusia Hindu yang terakhir yaitu moksa. Moksa merupakan kebahagiaan yang abadi,
yang menjadi tujuan akhir dari manusia Hindu, di mana jika manusia Hindu sudah mampu menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani, maka ia akan mampu untuk mencapai kebahagiaan yang abadi atau moksa. Pembahasan selanjutnya yaitu tugas dan kewajiban manusia Hindu. Hal pertama yang menjadi tugas dan kewajiban dari manusia Hindu adalah menjalankan dharma, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sangat penting manusia untuk menjalankan dharma atau ajaran-ajaran agama dan sesuai dengan kejujuran dan kebenaran atau kebajikan. Dalam konsep Hindu, kita selalu dituntut untuk menjalankan yang namanya dharma, di mana dalam konsep Hindu ini saya ambil contoh Trirana, di mana Trirana merupakan konsep bahwa manusia Hindu yang lahir ke dunia ini sejak dari lahir memiliki utang, yaitu yang dimaksud dengan Trirana. Jadi bisa dikatakan bahwa tugas dan kewajiban manusia Hindu yaitu menjalankan dharma, yang contohnya adalah membayar hutang-hutang yang disebut dengan Trirana. Jadi hutang-hutang tersebut bisa dibayar dengan melakukan yajna. Pembahasan selanjutnya yaitu makna Bhagavad Gita 7.3. Makna yang saya dapat adalah seorang yang benar-benar berdedikasi kepada Tuhan secara lahir dan batin atau secara total itu dapat dihitung jumlahnya dengan jari, karena biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan di dunia ini yang menjadi ajangnya untuk mencapai yang maha kuasa. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi sang maya, dan begitu ia sadar maka terasa perjuangannya ke arah yang maha kuasa menjadi sulit. Tetapi secara perlahan dan pasti, kalau ia penuh iman, maka betapapun terjalnya perjalanan, ia akan dituntunnya dengan baik dan suatu saat pasti akan sampai ke tujuan yang abadi, yang dalam agama Hindu dikenal dengan moksa. Yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep arti dalam mencapai moksa. Konsep arte ini merupakan jalan untuk mencapai moksa. Menurut saya, arte merupakan kekayaan dalam arti sempit dan kesuksesan dalam arti luas. Jadi bagaimana dengan arte kita mampu mencapai moksa? Menurut saya, dengan arte, menurut saya ada dua, yaitu bagaimana cara kita untuk kita mencari arte, dan kedua yaitu memanfaatkan arte yang sudah kita dapat untuk mencapai moksa. Jadi yang pertama, bagaimana manusia Hindu dituntut untuk mencari kesuksesan atau uang untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang sesuai dengan agama atau dharma, yaitu kejujuran dan kebaikan. Jadi dengan cara tersebut maka manusia Hindu akan lebih ke jalan moksa. Sedangkan yang kedua yaitu pemanfaatan arte. Setelah kita sebagai manusia Hindu sudah mampu mencari arte atau kekuasaan dengan cara yang baik sesuai dengan dharma, apakah kita mampu untuk memanfaatkan arte tersebut ke arah yang baik?
Jadi jangan kita menggunakan arte atau kesuksesan atau materi yang kita miliki untuk hal-hal yang baik, maka itu pasti akan menuntun kita ke jalan moksa, atau kita akan sampai pada tujuan hidup yang tertinggi, yaitu moksa. Yang selanjutnya, karma phala. Karma phala merupakan buah dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Karma phala dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sancita karma phala, prarabdha karma phala, dan karimana karma phala. Yang pertama, sancita karma phala merupakan hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. Yang kedua, prarabdha karma phala merupakan hasil dari perbuatan kita pada kehidupan sekarang ini tanpa ada sisanya. Sewaktu masih hidup telah dapat memetik hasilnya atas karma yang dibuat sekarang. Jadi kalau lebih sederhananya, kita berbuat sekarang, kita nikmati sekarang. Dan yang terakhir yaitu karimana karma phala, memiliki arti pahala dari perbuatan yang tidak dapat dinikmati langsung pada kehidupan saat berbuat, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Selanjutnya kita membahas mengenai pelaksanaan Brahman di kehidupan sehari-hari. Brahman merupakan kepercayaan kita terhadap adanya Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi contoh pelaksanaan dari Brahman dalam kehidupan sehari-hari saya ambil contohnya, yaitu yang pertama bersembahyang dan juga mayajnya sesa. Dalam agama Hindu dalam agama Hindu terdapat konsep Trisandhya, yaitu kita bersembahyang 3 kali sehari. Jadi dengan menjalankan hal-hal yang terdapat seperti di gambar pada slide, maka kita sudah melaksanakan ajaran Brahman, atau kita sudah percaya dengan adanya Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa. Selanjutnya yaitu Atman. Atman merupakan percikan kecil dari Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa. Umat Hindu percaya akan adanya Atman, yaitu percikan kecil dari Ida Sang Yang Widi yang bersemayam dalam diri setiap makhluk hidup. Salah satu contoh pelaksanaan bahwa kita percaya dengan adanya Atman yaitu menurut saya dengan melaksanakan yoga. Jadi dengan kita mampu untuk menyeimbangkan diri sendiri dengan menyeimbangkan dan menyatukan diri dengan Atman, maka kita sudah dalam konteks mampu untuk mempercayai adanya Atman atau percikan kecil dari Ida Sang Yang Widiwasa. Yang terakhir ini merupakan sloka-sloka yang mempercayai adanya karma phala, yaitu terdapat dalam Bhagavad Gita. Dan yang terakhir Punarbawa. Punarbawa ini memiliki pengertian sederhananya, yaitu bahwa pada saat orang meninggal dunia, maka jiwatman atau roh akan melepas dari badan kasar manusia. Atau stula sarira menuju surga atau neraka. Jadi konsep punarbawa ini dalam agama Hindu, semasih kita memiliki hutang yang tadi sudah dibahas yaitu trirana, maka kita akan mengalami yang namanya punarbawa atau kelahiran kembali. Jadi dalam agama kita mempercayai adanya punarbawa atau kelahiran kembali dalam kehidupan ini. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai hakikat manusia Hindu dan Pancasrada. Jika ada kesalahan pengucapan atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.